atau yang kelas-kelas besarnya kayak umur-umur SMP sampai umur-umur 20-an ke atas, supaya lebih cinta budaya, cinta tari, khususnya tari tradisional ataupun tari papak gitu. Pada awalnya sih hanya belajar tari papak gitu kan. Setelah masuk di sini terlatih lagi untuk tari-tarian lain seperti tari Melayu, tari Minang, tari Toba, Komporer, dan banyak lagi. Jadi kami sebagai Karang Taruna ingin membuat satu wadah dan ruang kepada adik-adik sekalian supaya dia bisa mengeluarkan bakatnya, kembali bermain berdasarkan talenta masing-masing. Saya sebagai pelatih tari tradisional Karang Taruna Kabupaten Daerah. Sanggar Karang Taruna berdiri itu sebenarnya udah diskusi dari tahun 2020, cuman aktifnya itu baru tahun 2021 bulan 3 kemarin. Anggotanya secara keseluruhan anak-anak dan yang kelas yang besarnya itu sekitar 36 orang. Iya, kelas besarnya itu ada kelas A-nya itu anak-anak 23 orang, yang kelas besarnya, yang kelas B-nya 13 orang. Sanggar Karang Taruna ini lebih ke tari tradisional ya, yang lebih dominan kayak tari yang lima puak di Sumatera Utara gitu. Awalnya, cuma nanti jadi berkembang kayak jadi ke tari Minang, ke tari Melayu, ke tari Nias dan lain-lain. Atau yang kelas-kelas besarnya kayak umur-umur SMP sampai umur-umur 20-an ke atas, supaya lebih cinta budaya, cinta tari, khususnya tari tradisional ataupun tari papak gitu. Kelas yang kecil umur 5 tahun sampai kelas 6 SD. Kalau yang besar kelas 1 SMP sampai ada sih yang umur 22. Kemarin tampil di TWI, acara dari Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah, yaitu dari bidang pariwisata. Acara judulnya itu Beriman Dalam Budaya, itu bawa kelas anak-anak tari Toba sama tari papak Karwa. Sebagai mediasi ini tujuannya itu supaya yang pertama ilmu saya itu tetap jalan gitu, yang kedua ilmu saya jalan dan diterapkan anak-anak melalui latihan tari tradisional, supaya juga anak-anak itu memang ya lebih cinta budaya, bisa menjaga, melestarikan dan mengembangkan. Tanggapannya yang pasti senang ya, karena satu anak-anak udah kayak aktif gitu dalam, udah tahu oh ini tari papak gitu, oh ini tari Toba gitu. Ya senang, maksudnya waktunya itu kesini itu ya nggak terbuang gitu, nggak main-main. Kita itu belajar, mengenal dan melestarikan. Paling banyak kelas anak-anak ya daripada kelas yang besarnya. Besar sih presentasinya, cuman mungkin ya udah minat ya, iya, minat anak. Minat. Minat.
berhenti gitu, jangan stuck. Maksudnya inilah awal untuk memperkenalkan budaya ini, maksudnya kita jangan mati, terus mengembangkan budaya dalam bidang apapun, termasuk bidang tari, peran, dan lain-lain. Nama saya Feni Manurung. Saya salah satu anggota di Sanggar Tari Karang Taruna kelas B yang berusia 17 tahun. Banyak banget, karena pada awalnya sih hanya belajar tari papak gitu kan. Setelah masuk di sini terlatih lagi untuk tari-tarian seperti tari Melayu, tari Minang, tari Toba, Kompoler, dan banyak lagi. Menyenangkan karena dia terkesan santai dan lebih bersahabat dengan murid-muridnya kalau pelatih yang ngajar gitu. Sangat baik, lembut, dan lebih mudah dimengerti, nggak terlalu menekan. Harapannya semoga kemampuan tari saya lebih tinggi lagi, dan semoga juga Sanggar Karang Taruna ini lebih terkenal lagi di dunia luar, di kalangan semua kalangan, dan bisa menaikkan nilai budaya daerah sini. Jadi Sanggar Karang Taruna ini sudah kita inisiasi tahun lalu, mengingat bahwa Karang Taruna itu adalah organisasi masyarakat yang peduli dengan kepemudaan. Di zaman pandemi kemarin, saya dan Bendahara Lisken itu melihat anak-anak sudah tidak sekolah, sehingga mereka cenderung hanya tinggal di rumah dengan gadget mereka masing-masing, sehingga hidup bersosial semakin berkurang. Jadi kami sebagai Karang Taruna ingin membuat satu wadah dan ruang kepada adik-adik sekalian supaya dia bisa mengeluarkan bakatnya, kembali bermain berdasarkan talenta masing-masing, dan sekalian memelihara tarian para leluhur. Itu dia yang menjadi latar belakang Sanggar Tari ini kami dirikan. Dan selain dari tujuan itu, kami juga ingin supaya mereka itu memiliki teman baru di luar dari di mana mereka disekolahkan. Harapan kami sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah harapan di organisasi. Organisasi kami ingin supaya setiap bidang, khususnya ini bidang seni, memiliki karya masing-masing di lingkungan Kabupaten Dairi, dan mendorong supaya setiap bidang yang ada di Karang Taruna itu membentuk satu karya lah, baik seni, olahraga, dan lain sebagainya. Kalau untuk eksternalnya, tujuan dari ini kami juga ingin menciptakan generasi muda yang peduli dengan tari tradisional. Yang kedua, kami juga ingin menciptakan adik-adik kita memiliki percaya diri. Jadi lewat Sanggar Tari ini, saya dan Lisken itu sudah melihat adik-adik kita sudah percaya diri untuk tampil di depan khalayak umum, di panggung, bahkan di kelas mereka masing-masing pun mereka sudah semakin percaya diri dengan menghadapi orang-orang di sekitarnya. Kalau saya lihat zaman sekarang kan sudah lebih terbuka, ada juga kalau generasi modern sekarang ada TikTok. Nah, jadi anak-anak sebenarnya lebih mudah menangkap tari-tarian yang diajarkan oleh guru pelatih mereka. Nah, untungnya adalah adik-adik kita tidak terlena dengan modernisasi tarian-tarian TikTok. Justru mereka semakin memelihara bagaimana tari-tarian itu bisa diajarkan atau dipertunjukkan di depan orang tuanya maupun di ruangan kelas. Ya, itu harapan kami juga. Kalau ada peluang dan ini semakin mandiri, karena tarian kita semakin mandiri, kami juga ingin tampil di daerah lain. Bagaimana kita menampilkan tarian pak-pak, contohnya di daerah Simalungun atau di daerah Jawa, atau sebaliknya, bagaimana kami bisa melihat
tarian Jawa ditampilkan di daerah kita. Jadi harapan kami sangat besar, mimpi kami sangat besar bagaimana kami menciptakan kader dari seni tari yang bisa membuat kebanggaan Kabupaten Deiri. Pesan saya untuk adik-adik sekalian yang sudah kami latih, tekunlah untuk belajar tari, nikmati, karena belajar tari outputnya itu bukan hanya tari, ada nanti sisi lain yang akan berkembang dari diri kalian sendiri, termasuk bagaimana mengelola perasaan kalian, bagaimana kalian berani tampil, menahan egois, kekompakan kalian akan terbangun dari sini. Saya rasa itu. Dan untuk adik-adik yang belum ikut, pesan saya sih jangan terlalu larut dengan gadget kalian. Ayo kembali mengembangkan bakat berdasarkan talenta masing-masing.